Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih mams, teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi di channel aku Bajara Bone, seorang ibu rumah tangga dengan satu anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, hari ini masih bisa upload ya teman-teman semuanya. Nah, kali ini tuh aku share video aku sesudah maghrib ya teman-teman semuanya. Kegiatan sebelum tidur lah, lebih tepatnya ya teman-teman. Di sini tuh aku pengen masak daun singkong ya teman-teman. Nah, kali ini tuh aku baru pertama kali pengen masak daun singkong seperti ini. Biasanya kan kalau aku masak sayur ya teman-teman, yang udah selalu ngikutin video aku pasti tahu ya teman-teman, rata-rata sayur mayur aku tuh yang bening-bening ya teman-teman. Nah, kali ini tuh aku baru pengen bikin yang agak beda dari sebelumnya teman-teman. Daun singkong yang aku pakein santan. Untuk bumbu-bumbunya sih nggak terlalu gimana-gimana ya teman-teman, untuk pada umumnya aja sih ya. Ada beberapa, nanti aku perlihatkan juga ya teman-teman, karena memang sih ini baru pertama kali juga ya aku bikin sayur daun singkong dipakein santan gitu. Biasanya kan yang bening-bening ya teman-teman semuanya. Nah, alhamdulillah ini tuh daun singkong dari kebun ya teman-teman, dari kebun mertua gitu, jadi nggak dibeli, alhamdulillah. Nah, setelah itu aku cuci, habis itu aku masak sebentar ya teman-teman. Habis itu aku buang airnya, habis itu aku cuci kembali. Nah, di sini tuh aku pakein garam sedikit ya teman-teman, supaya nggak terlalu hambar juga sih. Nah, untuk bumbu yang dihalusin cuman ada kemiri, bawang merah, bawang putih sama cabai rawit untuk dihalusin ya teman-teman. Nah, seperti biasa ya, aku tuh kalau ngalusin bumbu itu aku selalu ngelekin manual ya teman-teman. Apa sih ya? Sebenarnya sih kalau di blend bisa ya teman-teman, tapi kalau menurut aku ya, kalau nggak terlalu banyak, terus waktunya juga masih sempet, aku sih pakai ulekan aja ya teman-teman, karena lebih apa ya, menurut aku tuh lebih kayak cepat gitu, lebih praktis ya teman-teman. Sebenarnya sih kalau pakai blend itu cepat ya, tapi kan ini porsinya juga nggak terlalu banyak gitu kan, dikit aja, jadi aku lebih baik pakai yang manual aja seperti ini. Hitung-hitung olahraga ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya aku mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih nih untuk teman-teman semuanya, mams dimanapun kalian berada ya, sekiranya tanpa terkecuali yang sudah mampir di channel aku Bajara Bone, dan sudah subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih banyak ya, semoga Allah membalas kebaikan kalian. Dan yang baru gabung, halo, selamat datang, salam kenal ya teman-teman semuanya. Nah, ini dia udah aku halusin, tinggal aku tumis ya teman-teman. Kebetulan juga ini daun singkongnya udah mateng, udah mendidih gitu kan, jadi tinggal aku angketin, habis itu aku bilas. Katanya sih kalau di olahan daun singkong seperti yang teman-teman, dimasak dulu, habis itu dicuci, terus airnya nggak diambil, dibuang ya teman-teman, supaya apa ya, katanya nggak pahit gitu ya. Itu sih kata orang tua aku ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, di sini juga udah aku cuci ya teman-teman. Di sini tuh aku pengen bagi 3 aja ya teman-teman, karena kan daun singkong itu panjang-panjangnya teman-teman, takutnya nanti tuh keselak pas dimakan gitu kan. Jadi aku potong bagi 3 aja seperti ini, supaya nggak terlalu panjang gitu kan. Nah, untuk olahannya sih seperti ini aja teman-teman, simple aja. Nah, ini tadi yang bumbu udah aku halusin, tinggal aku tumis. Tapi terlebih dahulu aku pengen bikin tambahan menu juga ya teman-teman, untuk makan malam. Di sini aku pengen bikin telur dadar seperti biasa ya teman-teman. Ini tuh kesukaan Pak Su, dia tuh nggak suka dipakein apa-apa, cuman dicemplungin aja di wajan seperti ini. Habis itu tunggu beberapa menit, habis itu kelar. Dan di sini juga aku meminta tolong nih untuk teman-teman semuanya, mams dimanapun kalian berada ya, sekiranya tanpa terkecuali jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya ya, supaya aku semakin semangat lagi untuk kontennya. Pastinya sih semakin semangat lagi untuk upload video-video terbaru aku, keseharian aku sebagai ibu rumah tangga. Dan pastinya juga kita bisa sharing-sharing bareng ya teman-teman semuanya, seputar kegiatan sehari-hari kita sebagai ibu rumah tangga. Jadi jangan lupa ya bantu supportnya, karena support kalian itu akan sangat membantu aku untuk mengembangkan channel aku ke depannya. Jadi jangan lupa ya teman-teman semuanya bantu supportnya. Terima kasih banyak sebelumnya. Semoga yang sudah mensupport dan bantu klik, share, dan sebagainya, aku ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan kalian Allah balas dengan kebaikan juga, dan rezeki yang melimpah, dan kesehatan yang gak
nggak terbatas ya teman-teman semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah ini dia udah kelar, tinggal aku tumisin nih untuk bumbu yang aku halusin tadi ya teman-teman. Dan seperti biasa lagi aku tuh selalu pakai yang minim minyak ya teman-teman, karena pastilah teman-teman udah pada tahu ya, Pak yang udah ngikutin video aku dari pertama sampai sekarang udah tahu alasannya apa. Nah lanjut, ini juga santannya tuh aku pakai yang sasetan ya teman-teman, yang santan kara gitu, yang segitiga gitu. Tapi ini tuh aku pakai yang dikit aja ya teman-teman, nggak apa ya, kebetulan juga memang nggak terlalu banyak santannya, tinggal dikit aja, jadi aku cuma tambahin air ya teman-teman. Untuk penyedap rasa aku tambahin masako, kasihin garam sedikit, micin dan gula dikit ya teman-teman. Nah kebetulan di sini tuh agak masih kental gitu ya, jadi aku tambahin airnya sih lumayan ya teman-teman, aku tambahin karena memang kan ini tuh baru pertama kali juga bikinnya, nggak terlalu aku apa ya teman-teman, nggak terlalu tahu juga. Terus lanjut aku tambahin sedikit kunyit bubuk ya teman-teman, supaya nggak terlalu pucet ya, seperti biasa. Tinggal ditungguin sampai benar-benar matang. Nah ini tuh menurut aku ya teman-teman, itu praktis banget ya, nggak ribet gimana gitu, cuman diulekin bumbu-bumbu yang pada umumnya aja sih ya. Habis itu dimasak seperti ini, habis itu kelar. Nah ini tuh aku bikinnya sesudah maghrib ya teman-teman, karena memang untuk makan malam aja, tambahan menu aku ya teman-teman. Kebetulan kan aku emang ada 3 aja di rumah ya teman-teman, jadi kalau untuk memasak itu nggak harus yang banyak-banyak gitu kan, cukup untuk kita bertiga aja. Nah ini dia udah kelar ya teman-teman, udah masak dan telurnya juga udah ready tuh. Nah ini tuh tambahan menu aku yang simple banget lagi ya teman-teman untuk malam ini. Seperti biasa ya teman-teman, gak ada yang spesial dari masakan aku ya teman-teman, yang pada umumnya aja ya. Nah seperti ini, alhamdulillah tambahan menu untuk makan malam ini udah selesai, udah kelar. Next, habis makan malam langsung ya teman-teman, aku kebetulan kan paginya aduh kok belepotan sih, paginya kan aku nyuci ya teman-teman. Habis makan malam itu mikir-mikir ya pengen ngapain ya, jangan langsung tidur gitu baring-baring gitu kan. Kebetulan aku tuh punya beberapa tumpukan pakaian yang belum aku lipat sih sebenarnya, jadi harus aku lipat ya teman-teman. Karena gini ya teman-teman, menurut aku nih ya, ini menurut aku ya teman-teman, kalau untuk melipat pakaian itu lebih baiknya tuh kita kerjain memang tuh malam hari ya teman-teman. Disisihkannya nih, bisa disisihkan pada tempatnya, dipisah-pisahkan yang udah dipakai kan. Kalau paginya kan tinggal digiling aja ya teman-teman. Terus keesokan harinya juga tuh nggak terlalu numpuk kelihatan ya teman-teman. Sebenarnya aku juga di sini masih belajar ya teman-teman, masih menyesuaikan juga pekerjaan aku yang belum terlalu bisa aku atur ya teman-teman. Dan seperti sebelumnya aku pernah nge-share ya teman-teman to the list aku gitu kan. Nah ini tuh menurut aku ya teman-teman, ini tuh pekerjaan yang agak sulit ya teman-teman menurut aku, karena memang terlalu menyita waktu juga ya lipat-lipat pakaian. Sebenarnya sih kalau dipikir dari pikiran gitu ya teman-teman, itu nggak ribet ya, karena pengen dilipat aja. Tapi kalau dibandingin cuci piring sih, aku mendingan cuci piring aja dibanding lipat-lipat pakaian ya teman-teman. Setiap orang kan punya beda-beda ya teman-teman, pendapat beda-beda. Nah kalau aku tuh lebih sukanya yang cuci piring aja kebanding dengan lipat-lipat pakaian ya teman-teman, seperti itu. Nah ini tuh pekerjaan yang menurut aku tuh agak sulit ya teman-teman, makanya tuh aku selalu ngusahin ngerjain yang menurut aku tuh yang sulit terlebih dahulu ya teman-teman, supaya nanti tuh pekerjaan yang lainnya itu bisa ringan rasanya teman-teman kalau udah dikerjain yang sulit dahulu, seperti itu. Ini juga ada spray ya teman-teman, ini sebenarnya aku pernah teman-teman rendam gitu dulu kan, karena ya teman-teman, ada kotoran yang terlalu agak menempel sih di spraynya, jadi aku rendam beberapa malam gitu kan. Nah ini tuh agak gimana sih, agak kusut-kusut gitu, tapi kalau pengen dipakai baru disetrika. Nah kalau aku seperti itu ya teman-teman, gak langsung nyetrikain pakaian gitu, kalau pengen dipakai baru disetrika, seperti itu.
Ada nggak yang sama aku dan teman-teman, kalau pengen pakai apa-apa itu baru disetrika, tapi kalau belum dipakai dilipat aja, disimpang aja di tempatnya. Kalau pengen dipakai baru disetrika kalau kelihatan kusut. Kalau aku seperti itu ya teman-teman, tapi aku nggak tahu nih kalau pendapat teman-teman yang lainnya gimana ya. Komen ya teman-teman di kolom komen. Nah di sini tuh aku cepetin videonya ya teman-teman, karena ini tuh lumayan banyak juga ya. Takutnya nanti tuh teman-teman bosen ngelihat aktivitas aku yang itu aja. Tapi namanya rutinitas keseharian ibu rumah tangga ya teman-teman, pasti ini aja, yang nggak jauh-jauh dari beberes, masak dan sebagainya, pasti itu aja teman-teman. Tapi sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman, pasti tuh kita kayak, ya ampun, ibu ini udah beberes, udah bebenah. Nah di situ tuh bisa kita ambil apa ya teman-teman, inspirasi gitu kan. Aku juga pengen nih bersih karena ibu ini udah bersih, udah lipat-lipat ini, pasti itu kita terinspirasi ya teman-teman. Makanya tuh kita saling apa ya teman-teman, istilahnya sih saling mensupport aja satu sama lain. Nah alhamdulillah ini udah kelar lipatan pakaian aku, tinggal aku simpan di tempatnya. Nah ini tuh ada beberapa juga yang tinggal di bawah ya teman-teman. Ini tuh pakaian aku sama pakaian Pak Su tuh tinggal di bawah. Dan aku di sini tuh minta maaf ya teman-teman, jangan salpok sama isi lemari aku yang agak berantakan ya teman-teman, nggak tersusun rapi gitu. Sebenarnya sih ini tuh lemari aku sama Pak Su ya teman-teman. Kalau untuk Echa tuh memang di atas, tapi namanya juga apa ya teman-teman, aku tuh kadang kayak buru-buru gitu kan, nggak bisa random juga sih kalau aku ya teman-teman. Aku tuh selalu bilang beberes, bebenah dan sebagainya, tapi terkadang juga tuh aku juga kewalahan dengan aktivitas aku ya teman-teman. Seperti biasa, aku tuh hanya manusia biasa, insan biasa, dan selalu juga membuat kesalahan ya teman-teman. Jadi istilahnya sih berusaha sebisa mungkin ya teman-teman, seperti itu. Di sini juga aku beberapa aku beresin yang nggak terlalu apa ya teman-teman, nggak terlalu tersusun rapi gitu. Nah seperti ini ya teman-teman, ini kan baju aku khusus gitu kan teman-teman, tapi di sini tuh aku nggak setrika dulu, aku langsung simpen di tempatnya aja, nanti kalau pengen dipakai baru aku setrika. Lucu sih ya teman-teman, agak ribet ya cara aku, jangan ditiru ya teman-teman kalau menurut teman-teman itu nggak baik. Ya itulah aku ya teman-teman, yang gak jauh-jauh lah dari pekerjaan ini itu dan sebagainya. Nah dan ini tuh tinggal aku susuin yang pakaian yang biasa ya teman-teman. Dan alhamdulillah pekerjaan aku untuk malam ini sebelum tidur tuh udah selesai. Begitupun juga dengan perjumpaan kita. Insya Allah sampai jumpa di next video berikutnya ya teman-teman semuanya. Wassalam.